selamanya tidak mengizinkan dia kembali. Bab 410. Mendengar kabar bahwa bibinya terluka, Rila sangatlah khawatir. Rila kecil di punggungnya penuh dengan plester obat-obatan, penuh dengan barang-barang berharga, bersiap untuk menyembuhkan bibinya. Dengan harapan bibinya bisa cepat sadar. Setelah sadar, mereka pun bisa bermain bersama lagi. Dia mengambil dan membawa ranselnya, berjalan ke arah samping ranjang tempat bibinya terbaring, meraih dan meniup tangan Epa, lalu berkata, "Bibi." Rila berharap setelah Rila meniup bibi, rasa sakitnya pun akan hilang. Dulu, bibinya sering meniup Rila. Setelah meniup Rila akan tidak merasakan sakit lagi. Dia berharap setelah meniup bibinya akan segera jauh lebih sehat. Darwin kemudian datang dan memeluk Epa lagi, meraih dan mengelus tangannya. Dengan suara yang halus dia berkata, "Rila, cepat bilang ke bibimu. Bilang kamu sangat merindukannya. Suruh dia cepat bangun sekarang." "Rila sangat merindukan kamu, Bibi," kata Rila dengan polos. Tapi mengapa bibinya masih saja menutup matanya dan bahkan tidak menatap matanya Rila? Kemudian dia melihat ada kain kasa yang terikat di tubuh bibinya. Dia pun menangis dengan bibirnya yang kecil itu. Bibinya pasti sedang sangat kesakitan. "Ada Rila yang begitu merindukan Bibi, Bibi pasti akan cepat sembuh," kata Darwin sambil mengelus kepalanya, lalu menarik napas pendek. Mungkin Epa sudah menyerah dengan dunia ini, sudah putus asa, sudah tidak ada tujuan di dunia ini. Maka dari itu, dia tidak ingin bangun ke dunia ini. Selama bertahun-tahun, dia terus mengejar Darwin, tapi Darwin tidak pernah menghiraukannya, membuat dia sangat sakit hati. Terpikirkan akan hal ini, Darwin mulai bernapas dengan tersedak-sedak. Hatinya sangat sakit sampai ke sumsum tulangnya. Sakitnya tersebar ke tiap-tiap organ tubuhnya. Kalau Epa mati, dia bagaimana melanjutkan hidupnya? Di luar ruangan sakit, ada orang tua dari Epa dan Arila. Carson tidak ada di sana, karena dia sedang bersama Henry mencari penculik itu. Ketika Epa sedang mengalami masalah, Darwin berubah menjadi seperti orang gila. Dalam kondisinya sekarang, Epa yang tidak sadarkan diri, tidak ada hal lain yang bisa Darwin kerjakan. Pencarian si pembunuh itu pun diambil alih oleh Carson. Kemarin malam, saat Darwin berhasil menemukan Epa, penculik itu sudah melarikan diri. Sekarang, sedikit petunjuk untuk menemukan penculik itu pun tidak ada. Lagi-lagi tidak ada petunjuk. Hampir sama dengan kejadian pembunuhan yang dialami Sandoro di sel kawasan militer kota Pasir Bumi, kata Carson menyipitkan matanya, menyilangkan kakinya. Ujung jarinya yang ramping itu mengetuk-ngetuk kulit sofa dengan berirama. Pupil matanya tampak sangat tenang, tapi di dalam ketenangan itu tampak juga ada tersembunyi sebuah gelombang yang bergolak-golak, tatapan yang sangat arogan. Henry berdiri dengan polosnya di sampingnya. Beberapa kali membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya memilih untuk berdiam diri. Setelah waktu yang lama, Carson berkata dengan suara yang berat, "Henry, kamu periksa baik-baik tiap orang yang terlibat dengan pembunuhan Sandoro." Pembunuh itu telah menangkap Epa, tapi pada akhirnya tidak mengambil nyawanya. Jelas bukan karena waktu yang tidak cukup. Dia pasti memiliki alasan lain. "Ya," kata Henry setelah mendengar perintahnya.
tetapi tidak segera pergi melakukannya, menelan air liur dan berkata, "Tuan Carson, ada satu masalah lagi." Carson mengangkat alisnya dan menatapnya. "Tunggu apa lagi? Cepat bilang." Walaupun Carson tidak bisa melihatnya, tapi Henry dapat merasakan keganasan di matanya. Dia buru-buru berkata, "Ini bersangkutan dengan Daipa. Saya mendengarnya dari bawahan komandan. Daipa tampaknya sudah menjadi gila. Tiap hari berbicara asal di penjara. Dan saya berpikir saya lebih mengenalnya. Saya ingin pergi ke sana untuk mendengar apa yang dia katakan. Mana tahu ada informasi yang berguna." Setelah mendengar perkataan Henry, Carson berkata, "Aku akan menemuinya lagi." Sandoro sudah mati. Seisi keluarganya sudah tidak ada. Sekarang hanya sisa Daipa seorang. Dan dia sedang ditahan di kawasan militer kota Pasir Bumi. Sangat mungkin pembunuh dari Sandoro pergi ke sana mencarinya. Dia bagaimana tidak menjadi gila? Dia menjadi gila tidak mungkin karena ingin menarik perhatian orang-orang. Ingin bertemu dengan orang-orang yang ingin ditemui. Jadi Carson pun pergi menemuinya. Apakah ada sesuatu yang penting dari ucapannya? Carson adalah seorang yang selalu melaksanakan tugasnya. Dia bilang akan pergi menemui Daipa, dan di saat itu juga dia pergi tanpa menunda-nunda lagi. Melihat Carson tiba-tiba muncul di depan penjara itu, Daipa berlari-lari layaknya orang gila. Tangannya mencoba meraih dan menangkap Carson. Tetapi Carson mundur perlahan-lahan dan dia hanya berhasil menangkap kehampaan di depannya. "Carson?" Daipa tidak lagi memanggilnya dengan panggilan Tuan Carson. Langsung memanggil namanya. "Apa kamu datang ke sini untuk melihatku?" kata Daipa. Carson tidak dapat melihat dengan jelas ekspresi dari Daipa, hanya dapat mendengar suaranya. Dan Carson tidak tahan dengan semua itu, lalu menggaruk-garuk alisnya. Hanya sedikit orang yang memanggil namanya secara langsung. Orang tuanya memanggilnya Abraham. Orang lain memanggil dia Tuan Carson atau lainnya. Hanya Arila yang sering memanggil dia Carson. Setiap kali dia mendengar Arila memanggil namanya, dia selalu merasa suaranya itu jauh lebih enak didengar daripada musik terindah di dunia. Tapi saat ini, saat nama Carson dilontarkan dari mulut Daipa, Carson hanya merasa jijik dan menggelikan. Dia mengerutkan dahinya, mundur selangkah lagi, menjauh dari wanita itu. "Carson, kamu datang untukku, pasti untuk melihatku. Aku tahu kamu datang untuk melihatku, pasti benar." Daipa tiba-tiba tertawa, wajahnya berubah merah merona, dengan malu tersipu-sipu, seolah-olah dia telah melihat kekasihnya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Rupanya gila yang dikatakan Henry itu ternyata memang segila ini. Carson tidak menatapnya lagi, berbalik dan berjalan pergi. Dari belakang terdengar suara Daipa. "Tuan Carson, aku punya cara menyembuhkan matamu." Carson berhenti, membalikkan badan, mengucapkan sepatah kata dengan dingin. "Katakan." "Obat yang aku berikan bukanlah hanya virus HDR. Aku telah menambahkan obat lain ke dalam obat ini." Daipa kembali tertawa seperti orang gila. "Walaupun obat ini mampu mengatasi virus HDR, tapi itu mungkin tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan racun yang ada di tubuhmu. Waktu tidak banyak. Semakin kamu tunda, kamu mungkin tidak akan melihat lagi untuk selamanya."
Carson berkata dengan dingin. Kamu berkata sebanyak ini dengan harapan aku akan melepaskanmu. Daipa menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin kembali padamu, terus menjadi asistenmu, menangani semua tugas untukmu. Hubungan kita masih adalah atasan dan bawahan. Aku tidak mempunyai maksud lain. Hanya ini saja? Carson sedikit tersenyum. Wajahnya terlihat memancarkan keindahan. Tetapi di saat yang sama ada aura yang dingin, aura yang mengerikan. Daipa memanggilnya kemari. Tidak mungkin hanya dengan persyaratan ini. Mungkin dia masih ada hal yang belum sepenuhnya dikatakan. Tentu saja aku masih ada syarat satu lagi. Daipa menatap Carson dengan kuat, menggigit bibirnya, mengucapkan sepatah demi sepatah kata perlahan-lahan dari mulutnya. Suruh Arila untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi.